Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Syahrul Firmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Ruang Lingkup Ulumul Hadis. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Anis Furqan. Nama saya Muhammad Anis Furqan akan menjelaskan tentang pengertian ulumul hadis. Istilah ulumul hadis berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilm yang berarti gambaran sesuatu tentang akan. Adapun istilah hadis, secara istilah dapat bermacam arti tergantung perspektif ahli yang memberikan maknanya. Ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi. Di kalangan ulama juga ada yang mengatakan bahwa hadis tidak hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada para sahabat dan tabi'in. Pengertian ini menjadikan adanya tiga istilah dalam hadis, yaitu marfu', mauquf, dan maqtu'. Dengan demikian, istilah ulum al-hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis dengan berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas banyaknya ragam dan macam keilmuan yang bersangkut paut dengan hadis. Dari sinilah ulama mutaqaddimin merumuskan ilmu hadis dengan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Diki. Selanjutnya mengenai ruang lingkup ulumul hadis, yakni hadis riwayah dan hadis diroyah. Yang pertama, hadis riwayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ilmu hadis riwayat ini. Namun, yang paling terkenal adalah definisi Ibnu Al-Fani, yaitu ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah ini bertujuan memelihara hadis Nabi dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya, serta bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Yang kedua, hadis diroyah. Istilah ilmu hadis diroyah menurut As-Suyuti muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Al-Afghani. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, mustalah al-hadis, dan qawaid al-hadis. Definisi yang paling baik seperti yang diungkapkan oleh Izzuddin bin Jamaah, yakni ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui al-ikhwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Tujuan ilmu hadis diroyah ini adalah 1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Oke, selanjutnya cabang-cabang ilmu hadisnya. Pertama yaitu ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis yaitu ilmu yang menerangkan sejarah para perawi, bagaimana para perawi itu dalam proses pengumpulan hadisnya itu dijelaskan dalam ilmu rijalul hadis. Selanjutnya ilmu hadis al-jarh wal ta'dil. Ilmu ini
menjelaskan bagaimana hadis itu mengandung kejelekan, atau hadis tersebut atau perawi tersebut, maaf ya, perawi ya, bukan hadis ya, perawi tersebut jelek atau bisa dikatakan perawi tersebut adil. Oke, selanjutnya kita menjelaskan bagaimana ilmu nasih dan mansuhnya hadis. Dalam ilmu ini kita akan membahas bagaimana hadis yang satu dihapus oleh hadis yang kedua. Jadi kita pahami terakhir bagaimana hadis yang pertama dihapuskan oleh hadis yang kedua. Oke, kita lanjutkan saja. Selanjutnya ilmu gharibul hadis. Di sini ilmu gharibul hadis akan menjelaskan bagaimana kita akan memahami caranya hadis, atau hadis tersebut ada kalimat yang mungkin kalau bahasa sekarang bahasa amiyah pasaran, bahasa Arab yang pasaran, amiyah kaum Mesir atau Yaman sendirilah. Jadi ketika kita memahami hadis tersebut kita kesulitan, oh ini bahasa pasaran. Jadi ilmu gharibul hadis akan menjelaskan bagaimana makna yang terkandung dari dawai Rasulullah itu yang belum kita pahami, karena kalimat tersebut termasuk dalam kalimat amiyah pasaran di sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ada lagi ilmu asbabul wurudnya hadis. Ilmu asbabul wurudnya hadis yaitu ilmu bagaimana sebab-sebab hadis itu ada. Nah, jadi kita pahami bahwa sebab hadis ini ada karena ada kejadian ini, kemudian hadis itu ada karena ada kejadian itu. Nah, selanjutnya adalah ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis ini ilmu dalam menjelaskan bagaimana istilah-istilah dalam ilmu-ilmu dalam hadis, mungkin dari rawi, terus matan, kemudian sanad. Nah, itu kita akan memahami bagaimana contoh-contoh cabang-cabang ilmu hadis. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari kami episode pertama. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.